Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Adapun poin-poin pembahasan yaitu evolusi pembukuan pencatatan berpasangan, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi, membedakan akuntansi dan kapitalisme, relevansi sejarah akuntansi, dan juga tentang isu-isu akuntansi internasional. Baik, materi yang pertama yaitu evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Sistem pencatatan sudah ada sejak dekade peradaban kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Ada beberapa fakta sejarah yaitu yang pertama pada zaman peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria yang merupakan pembentuk sistem pemerintahan pertama di dunia. Selain itu juga pembentuk sistem bahasa tulisan tertua dan pembuat catatan usaha tertua. Selanjutnya pada peradaban Mesir, saat itu para penulis membentuk poros tempat berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen. Selanjutnya pada peradaban Cina dengan akuntansi pemerintahan yang memainkan peran kunci dan canggih selama dinasti Zhou. Pada peradaban Yunani yang saat itu Zenon manajer estat Apollonius memperkenalkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang luas pada teori akuntansi tahun 256 sebelum Masehi. Peradaban Roma dengan hukum yang menentukan bahwa pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan dan dengan hak sipil yang tergantung pada tingkat kelayakan yang dinyatakan warga negara. Selanjutnya, Littleton menyebutkan ada 7 prasyarat bagi timbulnya pembukuan yang sistematik, yaitu terdiri dari seni menulis, aritmatika, kekayaan pribadi, uang, kredit, perniagaan atau perdagangan, dan juga modal. Nah, seni menulis pada dasarnya pembukuan itu berhubungan dengan pencatatan. Dan aritmatika karena aspek mekanis pembukuan terdiri dari serangkaian komputasi yang sederhana. Kekayaan pribadi karena pembukuan hanya berkaitan dengan pencatatan fakta tentang kekayaan dan hak atas kekayaan. Uang sebagai perantara dalam perekonomian, kredit yaitu transaksi yang belum selesai, dan juga perniagaan atau perdagangan karena pertukaran yang hanya bersifat lokal tidak cukup memberi tekanan usaha untuk mendorong orang mengkoordinasikan gagasan yang berbeda-beda dalam sebuah sistem. Dan modal karena tanpa modal perniagaan atau perdagangan ini tidak akan berarti dan tidak terjadinya kredit. Selanjutnya, awal mula pembukuan pencatatan berpasangan. Nah, munculnya pembukuan berpasangan ini dikenalkan oleh Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini seorang pastor dari Ordo Franciscus. Dia menerbitkan buku pada tahun 1494 yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Yang di dalamnya terdapat 2 buah bab, De Computitis et Scripturis, yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Selanjutnya materi tentang perkembangan pembukuan berpasangan. Pada abad ke-16 terjadi perubahan pada teknik pembukuan, yaitu dengan adanya jurnal khusus untuk mencatat tipe-tipe transaksi yang berbeda. Pada abad ke-16 dan ke-17 juga terjadi evolusi pada praktek laporan keuangan periodik, personifikasi akun dan transaksi sebagai upaya untuk membuat aturan debit dan kredit menjadi lebih masuk akal. Selanjutnya ada sistem pembukuan berpasangan diperluas dengan jenis organisasi lain. Pada abad ke-17 juga terjadi penggunaan akun sediaan terpisah untuk tipe barang yang berbeda. Selanjutnya pada abad ke-17 ditandai dengan adanya East India Company, akuntansi mendapat status yang lebih baik. Ditandai dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan pada konsep-konsep mengenai kelangsungan periodisitas dan akrual. Pada abad ke-18 terjadi evolusi metode pencatatan aktiva tetap. Pada awal abad ke-19 atau tahun 1915, depresiasi diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Selain itu, pada abad ke-19 juga munculnya akuntansi biaya sebagai hasil dari revolusi industri. Nah, pada paruh terakhir abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran di muka dan akrual, sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Pada akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Dan pada abad ke-20 terjadi perkembangan metode akuntansi untuk isu-isu yang lebih kompleks. Misalnya, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah yang penting dari akuntansi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perkembangan prinsip-prinsip akuntansi.
Nah, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi ini ditandai dengan beberapa fase. Yang pertama ada fase kontribusi manajemen, di mana fase ini terjadi antara tahun 1900 hingga 1933. Yang kedua ada fase kontribusi institusi dan fase kontribusi profesional. Kedua fase ini terjadi antara tahun 1933 hingga 1933. Yang ketiga ada fase politisasi terbuka yang terjadi antara tahun 1973 hingga sekarang. Nah, karena perkembangan prinsip akuntansi itu selalu di-upgrade hingga muncullah FASB atau Financial Accounting Standard Board dan berbagai kelompok penekanan yang lain. Nah, pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait fase kontribusi manajemen yang terjadi antara tahun 1900 hingga 1933. Fase ini ditandai dengan adanya solusi ad hoc yang digunakan untuk memecahkan masalah dan kontroversi yang mendesak. Nah, jika melihat dari sifat pragmatis dari solusi yang diterapkan, maka kebanyakan teknik-teknik akuntansi yang terdapat pada fase ini itu kurang memiliki dukungan secara teoritis. Nah, pada fase ini juga berfokus pada menentukan laba kena pajak dan juga meminimalisasi pajak penghasilan. Kemudian, teknik-teknik yang diadopsi pada fase ini itu dimotivasi oleh keinginan untuk meratakan laba, sehingga pada fase ini terjadi perataan laba. Dan juga pada fase ini tuh manajer atau orang-orang itu cenderung untuk menghindari masalah-masalah yang kompleks demi mendapatkan solusi yang tepat. Nah, pada fase kontribusi manajemen itu terjadi beberapa kejadian penting. Yang pertama, tahun 1900, Bursa Efek New York itu sudah mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan. Dan pada tahun 1917, American Institute of Accountants itu juga sudah mendirikan Dewan Penguji, di mana tugasnya yaitu untuk membuat ujian praktek akuntan yang bersertifikat CPA. Namun, situasi ini menimbulkan ketidakpuasan yang terjadi selama tahun 1920-an, di mana ada dua orang yang terang-terangan mendesak untuk melakukan perbaikan di dalam standar pelaporan keuangan. Sehingga pada tahun 1920-an itu, orang-orang tersebut meminta adanya perlindungan terhadap para investor. Nah, pada fase ini juga terjadi debat teoritis dan juga debat kontroversial yang membahas tentang akuntansi untuk biaya bunga. Sehingga mendekati akhir abad ke-19, isu mengenai akuntansi untuk bunga muncul sebagai bagian penting dari sebuah kepentingan yang lebih besar. Selain itu juga, di sini juga dibahas tentang peningkatan biaya overhead yang bisa saja terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu meningkatnya kompleksitas dari bisnis, meningkatnya ketergantungan kepada mesin, dan adanya konsekuensi kebutuhan untuk menginvestasikan sejumlah modal besar dalam waktu yang lama. Dan dimasukkannya biaya overhead ke dalam biaya produk itu pada fase ini menjadi isu akuntansi yang utama. Selanjutnya yaitu fase kontribusi institusi pada tahun 1933 sampai tahun 1959, di mana pada fase ini meningkatkan peran institusi dalam mengembangkan prinsip akuntansi. Ada 4 poin. Yang A, pembentukan Komisi Securities and Exchange Commission untuk mengatur undang-undang federal dan diberi tugas untuk mengatur penerbitan sekuritas di pasar antar negara bagian dan undang-undang sekuritas yang mengatur perdagangan sekuritas. Selanjutnya muncul prinsip akuntansi. Kemudian perusahaan diizinkan untuk memilih metode akuntansi mereka, tetapi harus mengungkapkannya. Yang D, pembentukan Komite and Accounting Procedure mulai menerbitkan Accounting Research Bulletin di tahun 1938 dengan strategi untuk mengeliminasi praktik-praktik akuntansi yang dicurigai, berfokus pada masalah pelaporan khusus, termasuk akuntansi untuk perubahan tingkat harga, dan merekomendasikan konsep kinerja operasional. Selanjutnya itu fase kontribusi profesional pada tahun 1959 sampai tahun 1973.
di mana pada fase ini pembentukan Accounting Principles Board atau APB dan Divisi Riset Akuntansi dengan misi untuk memajukan pernyataan tertulis dari apa yang ditanyakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian APB menerbitkan berbagai opini yang menangani isu-isu kontroversial tetapi tidak berhasil dan dikritik karena terlalu bergantung pada asosiasi profesional. Dengan alasan tidak adanya kerangka teoritis yang mapan, otoritas pernyataan tidak jelas, perlakuan alternatif memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan teknik akuntansi. Selanjutnya yaitu fase politisasi terbuka pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Yang pertama muncul FASB atau Financial Accounting Standards Board dan berbagai kelompok penekan yang lain. FASB telah mengadopsi pendekatan deduktif untuk menguasai politik untuk merumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat ditandai dengan adanya upaya untuk mengembangkan kerangka teoritis atau konstitusi akuntansi, yang B. timbulnya berbagai kelompok kepentingan suatu kontribusi yang diperlukan bagi penerimaan umum standar yang baru. Dengan proses penetapan standar memiliki aspek politis. Kemudian standar-standar akuntansi menjadi lebih politis lewat adanya laporan Metcalfe yang berisi menuduh kantor akuntan publik Big 8 Amerika Serikat telah memonopoli audit perusahaan besar dan mengontrol proses penetapan standar. Yang B. membuat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi dan kapitalisme. Kapitalisme lahir dari paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya akan diperoleh jika kegiatan produksi diserahkan kepada tiap individu dengan memberi kebebasan yang seluas-luasnya. Sehingga seluruh masyarakat yang terdiri dari individu-individu tadi akan memperoleh kesejahteraan bersama. Hal inilah sebagai pijakan pada filsafat rasionalisme, liberalisme, dan materialisme yang membentuk kapitalisme. Kapitalisme akan membentuk dan melegitimasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Menurut Belkawi, pada tahun 1985, akuntansi bisa dianggap sebagai suatu ideologi karena telah menopang atau sebagai subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak para pemilik modal. Akuntansi sebagai salah satu alat yang memiliki kekuatan untuk menopang kapitalisme serta melegitimasinya. Sedangkan menurut Sombart, pada tahun 1919, ada dua karakteristik utama kapitalisme, yakni maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi yang rasional. Sombart mengatakan, one cannot imagine what capitalism would be without double entry bookkeeping. The two phenomena are connected as intimately as form and content. One cannot say whether capitalism creates double entry bookkeeping as to its expansion, or whether perhaps, conversely, double entry bookkeeping creates capitalism. Sombart pada tahun 1924 berargumen bahwa double entry bookkeeping mempunyai dua karakter utama kapitalisme, yakni instrumen mengkalkulasikan laba yang diperoleh dan motif tindakan rasionalisasi ekonomi. Dikutip oleh Kamp pada tahun 1990, Sombart memberi dua alasan mengapa double entry bookkeeping mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan perusahaan yang kapitalistik, yakni yang pertama, double entry bookkeeping memungkinkan pemisahan antara pemilik dan kesatuan usaha, dan yang kedua, dalam kesatuan bisnis dari perkiraan modal, investasi ke laporan laba rugi. Belkawi pada tahun 2000 menjelaskan kaitan antara akuntansi dan kapitalisme ini dikenal juga dengan tesis Sombart, yang menunjukkan bahwa transformasi aset menjadi nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif hasil aktivitas usaha, akuntansi sistematik dalam bentuk pembukuan berpasangan akan memungkinkan yang pertama, pengusaha kapitalistik untuk merencanakan, mengatur, serta mengukur dampak dari aktivitas yang dia lakukan. Yang kedua, pemisahan pemilik dan usaha itu sendiri, sehingga memungkinkan pertumbuhan korporasi. Sedangkan Yamei pada tahun 1964 menyatakan bahwa pembukuan berpasangan tidak diperlukan untuk menentukan profit dan modal. Dan yang kedua, pembukuan berpasangan hanya berguna untuk masalah-masalah yang rutin. Dan yang ketiga, pembukuan berpasangan tidak berguna untuk pemilihan peluang yang tersedia bagi pengusaha.
Sehingga di sini kita bisa simpulkan perbedaan antara Sombart dan Yamei pada dasarnya adalah terletak pada interpretasi atas signifikansi teknik pembukuan berpasangan dan penggunaan awal catatan tata buku berpasangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi sejarah akuntansi. Sebelumnya, relevansi itu adalah berasal dari kata relevan, yang artinya saling berkaitan atau saling bersangkutan. Jadi relevansi sejarah akuntansi itu adalah keterkaitan antara akuntansi di zaman dahulu sampai dengan akuntansi di zaman sekarang ini. Akuntansi, kita sedikit akuntansi telah dilakukan, yaitu penilaian aset tembok dengan cara menghitung membebankan 1/8 dari biaya yang dikeluarkan setiap tahun selama tembok tersebut masih berdiri. Kemudian pada abad ke-11 sampai abad ke-13, tumbuhnya pusat perdagangan di kota Italia. Timbul adanya partnership, muncul konsep hak milik pribadi, perkembangan perkreditan, akumulasi modal, NPV, dan profit. Pada abad ke-14, teori akuntansi berkembang pesat di Italia, yang dituangkan dalam beberapa konsep teori akuntansi. Nah, sampai pada saat ini, yaitu di era 4.0, teori akuntansi memiliki perkembangan yang saling berkaitan dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Selanjutnya, relevansi sejarah akuntansi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan, kebijakan, dan praktik. Yang pertama, pendidikan. Sejarah akuntansi sangat membantu untuk memahami dan mengapresiasi bidang akuntansi dan evolusinya sebagai ilmu sosial dengan baik. Sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai salah satu ilmu sosial. Yang kedua adalah kebijakan. Sejarah akuntansi dapat menjadi sarana penilaian yang lebih baik terhadap praktik yang berjalan melalui perbandingan dengan metode yang digunakan pada masa lalu. Dan yang ketiga adalah akuntansi memiliki penelitian sejarah yang lebih baik. Bidang-bidang ideal bagi historiografi akuntansi menjadikan pengetahuan yang penting, beriset, praktik, dan kebijakan akuntansi yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu akuntansi internasional. Perdagangan dan investasi internasional telah tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan selama seperempat abad terakhir. Banyak perusahaan multinasional maupun transnasional yang berdiri dan tentunya hal ini akan menimbulkan isu dalam akuntansi. Salah satu isu yang akan muncul adalah penerjemahan operasi luar negeri. Isu akuntansi ini adalah bagaimana melaporkan operasi dalam mata uang asing ke dalam laporan keuangan konsolidasian yang disajikan dalam mata uang negara asal perusahaan tersebut atau dalam dolar Amerika Serikat. Untuk penerjemahan operasi dan kepemilikan berbasis luar negeri ke dalam dolar Amerika Serikat telah ditangani oleh ketiga badan pengaturan standar, yakni 1. Komite Prosedur Akuntansi atau CAP mengeluarkan 2 buletin penelitian akuntansi. Nomor 2, Dewan Prinsip Akuntansi atau EPP mengeluarkan EPP Opinion nomor 6 yang membahas masalah tersebut secara panjang lebar pada tahun 1971, tetapi tidak mengeluarkan pernyataan. Nomor 3, FASB telah menerbitkan 3 SFAS nomor 1, 8, dan 52. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SFAS nomor 8. SFAS nomor 8 dan standar sebelumnya konsisten dengan orientasi dolar Amerika Serikat. Metode penjabaran temporal disyaratkan oleh SFAS nomor 8 adalah semua pos neraca yang dicatat pada harga pertukaran saat ini atau masa depan seperti aset dan kewajiban moneter, persediaan pada harga pasar, dan investasi pada harga pasar dijabarkan pada saat ini. Sedangkan barang-barang yang dicatat pada harga masa lalu seperti aset tetap dijabarkan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat barang tersebut diperoleh atau disebut juga dengan nilai tukar historis.
Pos-pos laporan laba rugi ditranslasikan dengan kurs rata-rata untuk periode pelaporan kecuali pos-pos yang berkaitan dengan akun neraca yang dijabarkan dengan kurs historis. Sebagai contoh, harga, pokok penjualan, dan depresiasi. Penyesuaian nilai tukar jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan laporan karena perbedaan kurs translasi dilaporkan setiap periode pada laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian pertukaran. Translasi yang kompleks ini diperlukan untuk mengubah saldo akun mata uang asing menjadi setara dolar Amerika Serikat, yaitu untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama seolah-olah dolar digunakan sebagai dasar akuntansi selama ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang SFPS nomor 52. Pada Mei 1978, FESB meminta komentar dari konstituen tentang 12 SFPS pertama. 88% dari komentar yang diterima meminta Dewan untuk mempertimbangkan kembali SFPS nomor 8. Keluhan utama tentang SFPS nomor 8 adalah keuntungan dan kerugian pertukaran dilaporkan, sedangkan dari sudut pandang ekonomi sebaliknya telah terjadi. SFPS nomor 52 mengubah secara drastis cara akuntansi untuk operasi mata uang asing. Ini mengadopsi orientasi mata uang fungsional daripada orientasi dolar Amerika Serikat. Mata uang fungsional adalah mata uang lingkungan ekonomi utama, anak perusahaan di mana uang tunai terutama diterima dan dibelanjakan. Tujuan penjabaran berdasarkan SFPS nomor 52 adalah untuk menghindari pelaporan 1. Keuntungan dan kerugian pertukaran akuntansi ketika keuntungan atau kerugian belum terjadi. 2. Untuk memasukkan operasi ke dalam mata uang seolah-olah terjadi dalam dolar Amerika Serikat. Jadi, jika hasil operasi dalam mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas dolar Amerika Serikat, tidak ada keuntungan atau kerugian selisih kurs yang dicatat. Selain itu, untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran yang dikawinkan dalam mata uang asing diukur dalam mata uang tersebut dan kemudian diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat. Isu akuntansi internasional yang akan muncul selanjutnya adalah perbedaan akuntansi nasional. Ada dua model pelaporan keuangan umum yang telah berkembang di negara-negara ekonomi maju, yakni 1. Model Anglo-Amerika, 2. Model kontinental. Untuk model Anglo-Amerika, menampilkan kehadiran profesi akuntansi yang kuat, peran pemerintah yang agak terbatas, pentingnya pasar sekuritas untuk meningkatkan modal ekuitas, dan penekanan pada pandangan yang benar dan wajar atas laporan keuangan auditan. Negara-negara yang menerapkan model ini adalah 1. Inggris Raya, 2. Amerika Serikat, 3. Kanada, 4. Australia, 5. Negara-negara yang ada di ASEAN, 6. Belanda, dan 7. Selandia Baru. Model selanjutnya adalah model kontinental. Model ini umumnya menyajikan profesi akuntansi yang relatif lemah, mencerminkan pengaruh pemerintah yang kuat atas regulasi dan organisasi akuntansi, termasuk keunggulan pengaruh pajak dan perlindungan kreditor dalam penyajian laporan keuangan daripada kebutuhan investor, dan menekankan pentingnya pembiayaan hutang melalui bank-bank besar daripada meningkatkan modal ekuitas. Contoh negara-negara yang menerapkan model ini adalah Prancis, Jerman, dan Jepang. Terdapat permasalahan yang berakar dari perbedaan akuntansi nasional. Saat ini, banyak bursa efek di seluruh dunia telah menjadi internasional karena mendaftarkan saham negara asing untuk diperdagangkan. Dengan adanya pencatatan negara asing di bursa efek domestik, studi penelitian telah melihat beberapa isu dan pertanyaan seperti apakah pengajuan Form 20F memiliki kandungan informasi, apakah sekuritas yang tercatat di bursa efek domestik dan luar negeri memiliki kesamaan atau perbedaan pengembalian, dan salah satu masalah yang diangkat adalah apakah standar akuntansi nasional yang berbeda dan aturan pengungkapan dapat mengarah pada struktur pengembalian keamanan yang berbeda.
Tentunya hal ini menyerahkan bahwa pasar modal dunia adalah tidak ada terintegrasi dengan baik atau efisien secara informasi. Selanjutnya adalah harmonisasi standar akuntansi internasional. Harmonisasi mengacu pada tingkat koordinasi atau kesamaan antar berbagai standar akuntansi nasional, metode dan format pelaporan keuangan. Harmonisasi dibagi menjadi dua aspek, yakni 1. Harmonisasi material yang mengacu pada harmonisasi antara praktek akuntansi perusahaan yang berbeda baik yang berasal dari peraturan maupun tidak. 2. Harmonisasi formal yang mengacu pada tingkat proses harmonisasi saat ini antara aturan akuntansi atau regulasi berbagai negara atau kelompok. Faktor yang mendasari keinginan untuk harmonisasi adalah meningkatnya jumlah perusahaan multinasional. Secara khusus, pelaporan keuangan konsolidasi tentu akan menjadi lebih mudah jika aturan akuntansi yang berlaku untuk berbagai bagian perusahaan multinasional lebih konsisten. Banyak penelitian telah mencoba mengukur kemajuan harmonisasi, dan dari semua penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan umum bahwa harmonisasi sedang terjadi, akan tetapi kecepatannya cukup lambat. Namun, laju harmonisasi meningkat tajam di bawah IAS.